Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Makasih Bu Novita. Baik sekali. Sanmil belum masuk ya? Baik, anak-anakku sudah siap belajar hari ini? Siap. Iya. Semangat dong, semangat. Ya. Ya. Marga Mulia, itu Jatisari siapa yang nggak masuk kok, cowoknya cuma sedikit? Ada boleh ada di kamar mandi. 2 orang ke kamar mandi. Kenapa laki-lakinya sekarang jadi di belakang perempuan, nggak di samping lagi? Tahu, Bu. Gak Ayo, mau pindah. Pindah yang laki-laki. Panas. Panas. Ya. Silau. Silau. Tapi cukup jelas nggak terlihat dari belakang? Jelas. Jelas ya. Jatisari kali ya, Ibu Novita. Jati Mulia. Yang satu Marga Mulia, satu Jatisari. Jati Mulia. Amira, Astiani, Vina, Nopi, Imas, Ika. Laki-lakinya lengkap ya, Jatisari ya? Ya. Betul. Alah, benar. Adli masuk tuh semua. Fahri. Ya. Ya, baik anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita balik lagi belajar bimbingan konseling ya. Sebetulnya apa sih yang kita pelajari dari BK ini, dari bimbingan konseling? Ya, pada dasarnya bimbingan konseling itu membantu anak-anakku semua, siswa-siswa untuk mengembangkan diri. Apanya yang berkembang? Kan bukan balon yang bisa ditiup terus jadi berkembang ya. Yang berkembang itu adalah kepribadiannya, pola pikirnya, cara pandangnya, perilakunya. Setiap kita pasti berkembang kan, akan bertambah pandai, bertambah usia, bertambah pengalaman. Nah, di BK ini kalian dibekali. Kemampuan apa sih yang bisa kalian dapatkan agar ketika berkembang, kalian berkembangnya dengan baik. Ya, ketika kalian mengalami suatu kejadian atau peristiwa, kalian tahu apa yang harus dilakukan, harus bagaimana, harus punya rasa percaya diri dalam menghadapinya. Nah, ini dilakukan oleh BK, ya, memberikan keterampilan-keterampilan kalian dalam mengembangkan kepribadian
dalam bergaul, juga dalam menghadapi situasi atau peristiwa-peristiwa di lingkungan yang terjadi. Kalau sekarang kan kita masih ada dalam rumah orang tua, masih bersama teman-teman, ya lingkungannya masih relatif sama. Nanti kalau kita sudah menghadapi lingkungan yang lain lagi, yang lebih luas, lebih besar gitu ya, kan kita harus beradaptasi menghadapi lingkungan yang mungkin berbeda. Nah, di situ kepribadian kalian atau bekal yang sekarang kalian dapatkan dalam BK ini yang dapat membantu kalian untuk menghadapinya. Harus gimana nih kalau ada orang seperti itu, cara bicara kita, cara kita menyikapinya. Atau apakah kita cukup punya kepercayaan diri dalam menghadapinya atau tidak? Apakah kita akan ikut-ikutan yang lain? Atau kita harus bersikap tegas? Atau kita ambil keputusan tertentu? Ya, kita belajar dari sini. Makanya kita belajar public speaking, cara bicara. Kita belajar bagaimana mengenal emosi. Ya, kita belajar bagaimana untuk untuk menata waktu kita. Kita belajar untuk bagaimana untuk memecahkan masalah, problem solving. Ya, kalau ada masalah nih, apa nih yang harus kita lakukan? Karena masalah itu kan ada terus ya. Termasuk motivasi. Motivasi itu tujuannya adalah agar kalian dikembalikan lagi pada suatu kesadaran, pada suatu pikiran bahwa kehidupan kalian itu masih panjang. Bahwa kalian itu tidak boleh putus asa. Bahwa kalian itu harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat. Karena yang bisa mengubah dunia kita, yang bisa mengubah kehidupan kita adalah jika kitanya punya motivasi. Kalau kita yakin bahwa kita akan berhasil, kita akan berhasil. Tapi kalau kitanya sudah asa misalnya, ya saya apalah, nggak akan mungkin bisa kemana-mana, saya mah anak desa. Saya mah yang penting bisa makan bisa kawin misalnya. Ya, hidup tidak sesederhana itu. Kalian harus berjuang untuk menemukan yang terbaik. Ya. Jadi anak-anakku, nggak mungkin Allah itu, karena pernah lihat planet-planet nggak? Pernah lihat galaksi nggak? Nah, enggak, tapi Nggak pernah. Coba kalau dilihat ya, ukuran bumi kita jika dibandingkan dengan planet lain atau dengan galaksi-galaksi yang lain itu seperti apa? Terlihat nggak? Bukan di Bima Sakti ya, tapi dibandingkan dengan galaksi kita kan Bima Sakti. Ada lagi galaksi-galaksi yang lain. Jadi dalam satu galaksi itu terdiri dari planet, asteroid, dari semua benda-benda langit ya. Itu baru satu, ada mataharinya juga. Nah, itu baru satu galaksi itu. Kita gambar aja ya, biar terbayangkan, terimajinasikan. Ini ada Syabila Hanifah dan Putri Ana. Wajahnya tidak terlihat, sama sengaja ya. Yang dari Ibu Nur? Kah? Atau dari mana? Tasik. Dari Ibu Nur. Boleh di kolom komen kalau nggak mau terlihat wajah. Nah,
Ini bayangkan matahari ya, ini matahari. Ini di sekelilingnya ini ada planet-planet. Yang kita kenal kan cuman 9 planet ya saat ini. Ada mungkin ada planet lain atau ada asteroid atau benda langit lainnya yang tidak kita kenali. Nah ini lingkaran ini, dalam satu lingkaran ini adalah disebutnya nih yang matahari dan planet-planetnya serta benda langit lainnya ya, masuk bulan itu kan satelit-satelitnya disebut sebagai galaksi. Galaksi yang ada buminya itu disebut galaksi Bima Sakti. Galaksi ini sendiri kalau kita lihat dari jauh itu seperti bintang. Seperti bintang. Jadi kalau kita lihat ke langit tuh itu kayak bintang ya, apa namanya itu bisa jadi galaksi. Walaupun ada planet juga, ada galaksi juga. Di tempat lain ada lagi nih galaksi-galaksi lain. Galaksinya tuh jumlahnya banyak sekali ya, ribuan mungkin atau miliaran. Ada yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ini di langit kita seperti ini. Bumi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Hanya seperti debu yang melayang-layang di udara. Bayangkan seperti debu. Anak-anak bisa lihat debu nggak sekarang di hadapan kalian? Ada debu nggak yang melayang-layang? Yang melayang-layang ya, bukan debu yang sudah nempel. Kalau nempel kan kelihatan dia ada debu gitu. Tapi yang masih melayang-layang terlihat tidak? Tidak terlihat ya. Jadi kurang lebih gambaran bumi kita dibandingkan tata surya itu seperti itu. Bayang nggak kecilnya kita seperti apa? Tapi buat apa sih Allah menciptakan kita malah di bumi bukan di planet yang lain lebih besar atau di galaksi yang lain? Karena setiap manusia itu punya kolbu atau punya hati yang jika dia itu beriman, maka seluruh isi bumi itu bisa terangkum di dalam, seluruh isi bumi dan langit bisa terangkum di dalamnya, saking luasnya. Artinya apa? Kalian semua dibekali oleh Allah Ta'ala itu kemampuan untuk menjadi seseorang yang besar, yang maka lebih besar daripada seluruh semesta, langit dan bumi. Kalian bisa bayangkan ya, segitu besarnya. Isi langit, kita isi bumi aja belum pernah menjelajah semua kan, kantor DPR aja belum pernah gitu, atau ke Mekah aja belum pernah misalnya. Ini apalagi baru yang di bumi ya, ini apalagi seluruh langit dan semesta. Nah, hati kita itu, seorang yang beriman itu, seorang yang kuat kepribadiannya, dia bisa memiliki hati yang bisa merangkum luasnya semesta langit dan bumi. Nah, kalian tuh semua dibekali kemampuan itu. Jadi ketika Allah itu menciptakan Adli, menciptakan Badru, menciptakan Ebi, menciptakan Ika, menciptakan Amira, Astri, Imas, dan yang lainnya itu bukan asal-asalan, misalnya karena bapak sama emak kawin, terus ya udah kalian jual lahir gitu, tidak seperti itu. Tapi sudah Allah persiapkan jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi waktu langit pun belum dicipta, bumi belum dicipta, kalian itu sudah ada nama-namanya, sudah Allah tuliskan ini jiwanya Adli, ini jiwanya Manarul, ini jiwanya Sahrul, ini jiwanya Ai ya. Termasuk kemampuan yang juga Syabila dan Putri Ana, itu semua sudah dituliskan. Tinggal nunggu dilahirkan fisiknya. Jadi semua itu punya kemampuan. Ada yang tinggalnya di Marga Mulia, ada yang di Jatisari, ada yang di Bandung, ada yang lahir di Jakarta, ada yang lahir di mana. Semua itu Allah yang atur. Ya. Dan semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang-orang yang besar, mau dari manapun asal kalian. Semua itu tergantung dari motivasi, semangat, dan niat kita semua. Nah, itulah gunanya BK untuk membantu memotivasi kalian, mengingatkan kembali bahwa kalian semua berharga. Bahwa kalian semua punya masa depan yang bisa berubah menjadi lebih baik dari hari ini. Bahwa kalian semua bisa berkembang menjadi orang-orang
yang kalian impikan, yang kalian harapkan, yang kalian inginkan. Sepanjang itu benar, ya. Kalau nggak benar pasti akan banyak Allah uji. Yang untuk yang cita-cita yang benar saja banyak diuji, apalagi yang tidak benar gitu. Yang tidak benar itu kan pasti akan Allah lindungi, akan Allah halangi. Ya, jadi kalian harus tetap bersemangat. Nah, waktu minggu lalu kita sudah mengisi apa namanya yang untuk tes mental ya, yang nilainya di atas 26 atau 30 ke atas lah, 30 ke atas itu yang galau-galau ya. Yang ke bawah itu yang stabil. Artinya apa, anak-anakku? Kenapa Ibu perlu cek seperti itu? Karena itu akan berpengaruh terhadap kepribadian. Akan berpengaruh terhadap kepribadian. Anak-anak pernah tahu nggak ada yang namanya gangguan kepribadian, gangguan jiwa? Pernah dengar? Contohnya apa saja tuh kalau gangguan jiwa itu bagaimana? Apa yang sering kalian dengar? Anxiety, Stres, depresi ya, bipolar, apalagi tuh OCD, psikosomatis. anxiety. Contoh-contohnya ya. Nah, itu dari mana sih asalnya? Kok bisa tiba-tiba orang itu jadi berubah kepribadiannya atau kok kemudian jadi kena gangguan? Itu dari mana asalnya? Dari Asalnya itu adalah dari mana asalnya? Dari jorok mandi. Gara-garanya kenapa orang jadi seperti itu? Pecah botol gitu. Dari lingkungan, pikiran Ya, celamu. dari lingkungan, betul. Ada contoh pengaruh lingkungan ya. Jadi kalau lingkungannya buruk, gitu kan, kita juga jadi ikutan. Jadi penting tuh kalau kita punya teman, memilih teman itu penting sekali ya. Kalau temennya itu dia males-malesan, misalnya nggak semangat, terus kita mau sekolah nih, nanti dibilangnya, wah apa gitu ya, sok pinteran, mau jadi apa namanya, ya terus dimusuhin, mungkin dianggap kita sok, sombong atau apa, padahal cuma pengen sekolah loh gitu kan ya. Nah kalau orang yang buruk, yang apa, teman yang seperti itu sudah pasti membawa pengaruh yang buruk. Ngapain ditemenin? Ya. Atau misalnya kita nih yang laki-laki diajakin merokok. Ya. Itu juga kalau sudah tahu pengaruh yang buruk seperti itu bisa mempengaruhi kita. Masa depan kita akan sangat tergantung oleh dengan siapa kita berteman. Ya. Terus selain itu apalagi selain pengaruh lingkungan ya. Jadi kalau lingkungan itu sudah benar ya, sudah tahu semua bahwa lingkungan atau pertemanan, pergaulan yang buruk itu bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Atau malah pembuli ya, apa-apa tuh kita tuh dihina terus. Ah, kamu kan anak orang itu sok-sokan mau sekolah, atau misalnya kamu emangnya kayak kecapean banget misalnya gitu ya. Atau emang kamu orang kayak gitu bisa gitu sukses, orang nilai aja pas-pasan gitu kan. Nah, itu yang pembuli, yang menghina seperti itu juga kan lama-lama kita jadi stres, akhirnya jadi depresi, putus asa gitu ya. Akhirnya kita jadi menyalahkan diri sendiri, ya saya emang orangnya seperti inilah, nggak akan bisa ini gitu, saya nggak sebaik si A, nggak seperti itu, putus asa. Akhirnya kita jadi stres, depresi. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu ya, pengaruh pergaulan itu sangat membuat seseorang itu jadi stabil atau jadi galau. Selain lingkungan, apalagi yang bisa mempengaruhi? Bukan tadi yang baru datang siapa? Tarul. Ya. Jadi zaman. Ya, Bu. Zaman. Dari WC, PAP, Bu. Iya,
maksud Ibu, yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu selain dari pergaulan atau dari lingkungan itu dari mana lagi? Dari sana. Itulah. Dari mana? Dari aktivitas. Dari aktivitas, ya. Seperti apa misalnya? Bermain. Jawab dari aktivitas siapa? Oh, Sarul. Dari aktivitas contohnya gimana Sarul yang bisa kemudian mempengaruhi kepribadian seseorang? Misalnya dia liburan ya, nonton itu terus scroll TikTok terus atau misalnya main game terus sampai akhirnya dia kecanduan mandi, nggak mau belajar, nggak mau sekolah, tidurnya terganggu, akhirnya kalau tidur terganggu jadi emosional, jadi belajar efektif, kan akhirnya terus nilainya jelek, akhirnya putus asa, akhirnya merasa nggak mampu, terus dimarahin, dihukum mungkin kan, tambah lagi akhirnya dia jadi trauma dengan sekolah dan putus sekolah, kan bisa mempengaruhi ya. Dan kalau udah putus sekolah dia jadi frustrasi. Kalau frustrasi nanti kalau nggak jadi preman atau jadi itu apa namanya ya nganggur, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai seperti itu ya. Atau bisa juga tadi sudah benar ya, sudah bagus dari lingkungan, dari aktivitas kita. Terus satu lagi juga bisa dari trauma. Ya, dari trauma. Misalnya apa? Pernah mengalami ya diperlakukan dengan tidak baik lah oleh orang lain gitu ya. Trauma misalnya pernah pernah misalnya jalan malam-malam terus di dirampok misalnya gitu kan, dibegal nauzubillah ya. Atau pengalaman-pengalaman yang intinya tidak menyenangkan. Ya itu bisa mempengaruhi juga ya. Bisa mempengaruhi. Atau misalnya bisa juga dari pengasuhan. Pengasuhan itu ya baik dari orang tua atau mungkin nenek, kakek ya, bibi, paman yang seringkali membuat kita itu merasa tidak dihargai. Dimarahin terus, salah terus gitu ya. Contoh ya, ibu kan 3 bersaudara, ibu yang paling tua, paling besar. Nah, paling besar, jadi kalau terus orang tua ibu dua-duanya kerja. Jadi kalau ada apa-apa dengan adik-adik ibu tuh selalu ibu yang kena marah. Padahal ibu nggak ngapa-ngapain. Contoh waktu itu ada adik ibu misalnya dia baru kelas 1 SD, terus nggak pulang-pulang ke rumah. Biasanya dia pakai mobil antar jemput kan. Terus nggak pulang ke rumah gitu kan. Wah, sampai heboh lah semuanya gitu. Ternyata dia diajak main ke rumah temennya gitu, terus nggak bilang, nggak ini dulu, nggak izin dulu gitu. Kan ibu nggak tahu apa-apa, ibu waktu itu masih kelas 4 SD juga, masih sama-sama SD gitu ya. Malah ibu yang dimarah-marahin, sebagai kakak harusnya ini ya, kalau adikmu sampai kenapa-napain, mama bisa gila, bisa. Kok kan mikir ya, masih kelas 4 SD udah dimarahin, kan trauma jadinya ibu gitu, dengan hubungan dengan orang tua gitu, merasa bahwa nggak disayangi misalnya, lebih sayang ke adik, lebih sayang apa gitu ya, lebih kita nggak dianggap, ibu nggak dianggap gitu ya, terus kok jadi tanggung jawab ibu gitu, pokoknya sedih banget deh waktu itu gitu. Tapi setelah sekian lama belajar di psikologi, akhirnya ibu menyadari yang dilakukan oleh ibunya ibu itu karena dia sedang cemas, lagi takut. Jadi kalau lagi takut itu ngomongnya tuh jadi apa aja tuh kena kayak lagi nyembur gitu ya. Menyemburkan emosinya kemana aja. Ibu dimarahin, mbak yang di rumah dimarahin semua gitu kan ya. Akhirnya ibu jadi ngerti, oh iya gitu ya, itu memang yang terjadi pada ibunya adalah tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya.
orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya itu berpengaruh ke orang lain, ke anaknya ya. Ibu kan sedih. Kalian sedih nggak kalau kena marah sama orang tua? Karena kita rasanya baik-baik aja ya, maksudnya sayang sama orang tua, mencintai orang tua, menghormati, ingin menjadi anak yang dibanggakan, ingin membahagiakan orang tua, ya kan? Tapi kenapa orang tua nganggap kita tuh kayaknya yang jelek aja gitu ya? Ya mungkin yang males lah, yang nggak ini, yang nggak itu, harus disuruh-suruh, harus diomelin dulu, harus apa gitu ya. Padahal kita tidak buruk gitu. Nah, itu kan karena gara-gara orang tua, masuk orang tua ibu gitu ya, tidak bisa mengendalikan emosinya gitu. Jadi apa? Padahal dia mungkin keselnya sama yang lain. Ibu juga begitu ya. Ibu kadang misalnya lagi apa namanya lagi di WhatsApp grup nih sama apa namanya teman-teman waktu SMA nih atau dari SMP ya. Dulu waktu SMA mereka baik-baik, sekian puluh tahun kemudian mungkin mereka juga punya banyak masalah hidup gitu ya. Terus ngeliat ibu tuh kayak yang wah sombong banget, sok-sok ke bahasa Inggrisan misalnya gitu ya. Ya itu kan nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Mereka enggak, karena dulu kan mereka di daerah lah gitu. Terus apa namanya? Jadi sering seperti karena kemampuan ibu misalnya untuk jadi penulis, jadi pembicara, misalnya itu membuat mereka tuh jadi suka menganggap ibu tuh sombong, menganggap ibu tuh sok pinteran atau apa gitu ya. Itu kan pengaruh ke emosi. Jadi pas abis baca WhatsApp itu, diperlakukan seperti itu, ibu agak kesel, ada anak nangis, pelampiasan. Keselnya ibu dilampiaskan ke anak ibu. Yang dialami oleh orang tua kalian juga mungkin seperti itu. Ya ketika lagi marah atau apa gitu, jadi jangan terlalu diambil hati, jangan merasa jadi aduh aku tuh memang anak nggak berguna ya, aku tuh anak yang memang tidak diharap, jangan seperti itu ya, karena itu membuat kalian jadi putus asa. Itu disebabkan karena orang tua tidak mau. Ibu saja sudah belajar psikologi nih anak-anakku ya, ibu kan backgroundnya psikologi nih. Ketika itu tadi ya lagi kesel aja kadang-kadang suka terluapkan kemarahan begitu. Nah, makanya sekarang kita belajar kembali untuk menata emosi kita. Ya, emosi apa namanya? Supaya itu tadi tidak kemudian jadi mempengaruhi ke pribadian kita. Kalau kita terus-terusan sedih misalnya ya, terus-terusan putus asa, itu bisa berpengaruh ke gangguan depresi. Orang depresi itu biasanya mereka adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh rasa sedih yang berlebihan. Orang yang marah-marah itu biasanya suka jadi schizofren, apa-apa marah, apa-apa marah, ngamuk. Pernah nggak lihat yang seperti itu? Marah, ngamuk. Ya, ngomongnya tajam. Sekali ngomong tuh, aduh, sampai menusuk ke jantung hati. Ya, itu juga kalau tidak dikendalikan itu bisa jadi schizofren tuh, nauzubillah min dzalik. Atau kita apa namanya nggak mau melakukan kegiatan produktif ya. Jadi misalnya tukeran terus gitu ya. Nah itu tidurannya kita tuh kenapa? Apakah kita putus asa atau karena kita merasa tidak berdaya atau karena merasa kita nggak punya tujuan dalam kehidupan. Nah itu juga harus diwaspadai. Karena kalau itu terus-terusan terjadi pada diri kita, emosi itu relatif berada lama terus. Jadi misalnya lagi ada yang galau nih ya, terus galaunya tuh kayak dipelihara terus, atau lagi benci ke orang, dipelihara terus gitu kan. Wih, itu kan waktu itu pernah giniin aku terus aja gitu ya, dendam. Yang jadi rusak adalah diri kita sendiri. Yang berpengaruh ada diri kita sendiri, ya. Dulu sering banget ketemu ya di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu ada anak yang misalnya dia tuh masuk rumah sakit jiwa, kenapa? Karena dia itu ngamuk sampai mukul ibu sambungnya ya, ibu tirinya itu dengan kayu gitu kan. Yang apa namanya? Yang sangat berbahaya gitu.
Itu kenapa? Karena dia itu benci, dendam katanya. Ini gara-gara ibu sambung saya, bapak ibu saya misalnya bercerai. Bapak saya kawin lagi dengan perempuan itu gitu ya. Dia jadi benci banget. Terus aja setiap ngeliat itu benci, benci, benci. Akhirnya malah jadi merusak dirinya sendiri. Akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kan emosi yang berkepanjangan, emosi negatif yang terus-terusan ada di dalam diri kita. Dan mungkin juga kita nggak menyadari. Karena sudah sering terjadi gitu ya. Akhirnya kita nggak sadar bahwa itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu yang rusak siapa? Yang rusak ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Orangnya sih aman-aman aja, kitanya yang rusak. Nah, itulah pentingnya kita untuk mengelola emosi. Atau tadi itu ya, gara-gara misalnya orang tua kita nggak bisa mengelola emosi, akhirnya kan anak-anaknya yang kena pelampiasan emosi jadi ngerasa apa namanya ya, jadi ngerasa jadi anak yang minder, anak nggak berguna, anak yang tidak diharapkan gitu kan ya. Karena apa? Iya, padahal itu karena bukan kaliannya yang salah gitu, tapi karena tidak bisa mengelola emosi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal emosi itu dulu apa, ada emosi positif, ada emosi negatif, karena nggak semua emosi itu buruk. Oh ya, sebelum itu lagi, kira-kira kenapa ya setiap manusia itu punya emosi? Gunanya untuk apa? Marah. Mana? Untuk menyelesaikan. Untuk Siapa itu yang jawab? musik. Untuk fungsi Sarul. Sarul. Coba Sarul apa? Emosi itu berfungsi untuk apa? Untuk marah. Untuk sehari-hari. Sehari-hari. Kita sudah bicara tentang emosi ya. Jadi emosi itu gunanya untuk apa? Kalau misalnya gini, apa namanya? Kita ngelihat nih ada orang lain di depan kita gitu ya, siapalah orang kita sukai atau kita cintai gitu ya, atau teman kita lah. Terus dianiaya sama orang lain, misalnya apa namanya dipukulin atau apa. Kira-kira apa yang kita timbul nggak keinginan untuk membantu dia atau minimal mencari bantuan? Ada nggak rasa? Ada banyak. Nah, jadi emosi itu bisa membantu kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Itu kan fungsi ya, berfungsi. Jadi coba kalau kita nggak punya emosi, lihat orang digebukin, lempeng aja lurus, aja lihat orang nangis, lurus aja lempeng gitu kan ya. Tapi karena kita ada emosi, kita mau melindungi orang itu, kita mau menolong, akhirnya kita jadi bergerak, bertindak sesuatu. Selain itu, emosi itu juga membantu kita untuk memperkuat hubungan emosional. Jadi kalau misalnya Imas nih sama siapa nih, sama siapa, sama Ai atau sama Asri gitu ya, berteman gitu kan. Kira-kira kalian kalau berteman itu apa namanya? Nggak sambil apa namanya ya, misalnya sambil ngomong kasar, sambil maki-maki gitu loh, sambil ngejulitin, ngebully nggak gitu. Kalau berteman dekat gitu, atau dengan orang kita sayangi akan bertindak itu nggak, seperti itu nggak? Nggak, pasti ya, kita akan memperkuat hubungan dengan pertemanan atau orang yang kita cintai dengan emosi-emosi yang positif. Misalnya dengan rasa sayang, kayak ibu nih ya, karena memberikan apa namanya, karena punya rasa sayang untuk membangun hubungan yang baik dengan anak-anakku semua, dengan siswa, makanya ibu menunjukkan emosi yang positif, seperti memotivasi, menyayangi, memberikan hal yang baik, bicara yang baik gitu ya. Coba kalau ibu sekarang nih ngomongnya sambil marah-marah, sambil manggilnya yang jelek-jelek gitu kan ya. Itu kira-kira akan memperkuat atau memperburuk suatu hubungan? Ya udah. Jadi kalau ibu seperti itu, kira-kira hubungan ibu dengan kalian akan tambah baik atau jadi buruk kalau ibunya sambil marah-marah bentak-bentak kalian misalnya? Buruk. Jadi buruk. Ya. Jadi emosi
itu membantu kita kalau untuk memperkuat hubungan atau menunjukkan kecintaan, kita akan pasti menunjukkan emosi yang positif ya. Ibu jadi bahagia melihat kalian. Ibu bangga melihat kalian. Ibu kagum melihat semangat kalian semua ya, anak-anak di Marga Mulia dan Jatisari. Ibu bersemangat setiap kali mau mengajar. Ya, juga ke Putri Ana, ke Syadila. Ibu selalu berbinar-binar misalnya. Ibu memberikan senyum gitu ya. Itu emosi-emosi positif yang gunanya untuk membangun hubungan yang baik. Jadi itu penting. Emosi tadi ya. Coba kalau ibunya nggak punya perasaan itu, mungkin ibu nggak akan menampakkan wajah bahagia dan kalian juga mungkin tertekan kalau ibunya galak, bentak-bentak, marah-marah gitu ya. Nah, itu fungsi emosi. Terus satu lagi itu adalah membantu kita membuat keputusan. Jadi misalnya kita sudah tahu nih apa namanya, sekolah ini jauh gitu ya, sekolah kan jauh. Terus mungkin juga apa namanya, banyak kendalanya lah, banyak hambatannya. Tapi karena kita apa namanya, kita sudah punya motivasi, maka kita akan tetap ke sekolah, apapun hambatannya. Mau telat kayak nggak apa-apa, yang penting ikut belajar daripada nggak sama sekali, atau nggak pakai seragam karena seragam lagi dicuci, nggak apa-apa. Yang penting kalian masih punya semangat, ya. Nah, itulah fungsi-fungsi emosinya. Untuk lebih jelasnya lagi, emosi itu apa saja dan bagaimana mengelolanya, ini Pak Sanil akan ya, akan menjelaskan. Pak Sanil, apakah sudah siap? Silakan ya Pak Sanil ya. Anak-anak akan dilanjutkan oleh Pak Sanil ya. Iya. Terima kasih Bu Dian. Oke, tadi udah ada pengantar sedikit dari Bu Dian terkait materi sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak akan mengenalkan ya sedikit terkait emosi. Jadi apa itu emosi gitu kan? Nah, mungkin kemarin udah punya apa? Tahu apa aja, ada emosi apa aja? Banyak emosi negatif, positif. Nah, negatif, positif. Negatif, positif. Positif ada apa aja? Bahagia. Senang. Tenang. Hati, tidak sombong. Oh, Tidak sombong. sombong negatif itu. Sombongnya yang ini. Yang lain apalagi ada sombong. Mungkin tapi negatif itu ya berarti. Tadi apa? Senang. Apa lagi? Tidak jahat. Baik. Apa? Tidak jahat. Jahat. Oke, kalau negatifnya, Negatifnya Negatifnya jahat, cara baik, berperilaku baik. Marah. Berperilaku tidak jahat. Sombong. marah, sombong. Dan DLL. Sering menyelesaikan rakyat. Wah, Sering menyakiti rakyat. Waduh, berat nih. Sering korupsi. Menganggap rakyat bodoh. Banyak tikus. Oke. Nah, jadi saya akan coba ini ya, coba. Mana ini? Mana ya soal ini sudah soal ya ke batu. Yo.
akhirnya beda hadapan orang sudah tahu nih pas Baik. emosi. Nah, jadi kita akan bahas terkait emosi ya. Jadi apa sih emosi gitu kan? Emosi itu kalau bahasa sederhananya mungkin ya kayak cuaca gitu kan, cuaca hati kita gitu. Jadi ada kalau cerah gitu kan berarti senang gitu kan, kalau seperti cuaca ya. Kalau mendung atau mungkin gerimis-gerimis tipis gitu kan, berarti sedih, kecewa. Kalau badai itu berarti kayak marah, kesel. Kalau tornado kan mungkin takut, cemas. Nah, itu. Kalau kilat, kaget, kejut. Kalau mungkin asap, berasap, ini polusi, ya itu mungkin jijik atau muak gitu ya. Jadi apa? Jadi itulah emosi gitu ya, apa yang jadi yang dirasakan di kita gitu kan. Jadi kurang lebih ada ya kita bisa menganalogikannya dengan cuaca gitu untuk mempermudah macam-macamnya gitu. Kalau kita bisa lihat di alam ya itu berarti mungkin ada di dalam diri kita juga gitu. Jadi kalau mungkin eh, yang ngerasa hari ini cerah mungkin bisa angkat tangan. Yang hari ini merasa cuaca hatinya cerah angkat tangan. Cerah. Yang mendung, yang ngerasa mendung. Alhamdulillah ya. Yang merasa badai nih, lagi merasa badai. Wah, lagi badai, oke. Yang kerasa lagi tornado nih di angin puting beliung gitu. Wah, banyak nih lagi takut cemas, oke. Yang ngerasa ada kilat-kilat nih. Di, wah, semuanya nih yang di belakang. Yang merasa lagi apa? Berasap. Wah, lagi banyak muak nih. Muak kenapa ini? Jangan. Mau ikut balik dia mah. Lama itu. Oke, nah, ada macam-macam ya. Banyak-banyak kayak lagi banyak muak dan jijik dan kondisi apa nih? Kondisi negeri, bukan? Oke, jadi selanjutnya kita akan kenapa emosi itu prosesnya gimana sih gitu kan? Nah, sebelum ke situ, nah ini ada sebuah riset yang menarik nih dari riset di luar negeri itu. Rata-rata orang itu eh, cuma bisa nyebut 3 emosi gitu kan. Senang, sedih, marah gitu. Tapi sebenarnya kan ada banyak ya emosinya. Jadi makin kita bisa melabeli atau memberi nama dari emosi yang kita rasakan itu kita lebih mudah untuk mengelolanya. Jadi kan kita bisa membedakan, oh ini marah, ini kesal, ini apa muak gitu kan. Jadi saat kita bisa membedakan sebuah emosi, kita lebih mudah untuk mengendalikannya gitu kan. Makanya penting untuk kita lebih banyak mengenai emosi gitu. Nanti kita akan pelajari mungkin kurang lebih 15, 16 gitu. Walaupun kalau dari beberapa buku gitu kalau tertarik gitu, itu bisa sampai ada 87 macam emosi gitu. Nanti ada macam-macamnya gitu kan. Kita akan belajar di 15 dulu, 16. Tadi kan udah 3 ya, udah tahu kalau 3 yang dasar kan, senang, sedih, marah gitu. Nah, kita akan apa ya, mempelajari lebih banyak lagi. Gitu kan. Nah, emosi itu prosesnya gimana sampai emosi itu terjadi, muncul gitu. Jadi pertama, jadi ada kejadian dulu, kejadiannya apa? Semuanya kebakaran gitu kan, kebakaran. Nah, kebakaran itu diterima, dilihat oleh indera kita, entah didengar, ada yang dengar teriakan, atau melihat asap, atau terasa panas, kayak gitu. Ada indrawinya dirasakan. Nah, di situ diproses sama otak nih, tek, 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 apa nih. Nah, dari situ muncul nih perubahan fisiknya. Kalau semuanya tadi kebakaran, apa deg-degan, berdebar-debar gitu kan. Habis itu kayak kerasa tegang badannya, keringet dingin, pengen lari. Ya, itu
perubahan fisiknya gitu. Baru muncul yang terakhir, yaitu emosi yang dirasakan atau dimaknai. Jadi bisa jadi proses indrawi yang sama. Jadi kayak tadi ya, ngerasa ngelihat api gitu kan. Ada yang ngerasa ketakutan, ada yang ngerasa berani gitu. Untuk ya udah apa namanya untuk ngelawan apinya semuanya kayak gitu. Jadi kayak ada proses di situ. Nah itulah pentingnya kenapa kita perlu mempelajari apa saja emosinya. Karena di proses kelima ini adalah gimana kita merubah dari suatu peristiwa jadi suatu emosi. Itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, walaupun peristiwanya sama. Semuanya seperti itu. Kayak tadi, semuanya kita lihat berita gitu kan. Ada yang tiba-tiba dari situ sedih. Sedih kok gini banget gitu semuanya kan. Ngerasa, tapi yang dilihat sama gitu kok ngeliat apa sedih orang kok apa harus gini banget jadi orang Indonesia semuanya kayak gitu ya terus ada yang marah gitu kan wah aku pengen melakukan apa gitu kan pengen ikut semuanya kayak gitu atau muak gitu kan sebel kenapa kok harus seperti ini jadi ada beda-beda ya walaupun eh, kejadiannya sama maka pentingnya kita mempelajari mengenali emosi seperti itu karena emosi bisa di apa ya saat kita tahu ilmunya kita tahu namanya kita bisa memberikan penilaian atau pemaknaan terhadap kejadian tersebut yang terjadi di diri kita kayak gitu. Nah selanjutnya nah ini basic emosi ya tadi kan ada tiga nah ini enam basic apa emosi yang basic yang dasar yang bisa dilihat dari wajah jadi kalau kita mengenali emosi bisa dilihat pertama dari wajah, berikutnya kan dari gerakan gestur tubuh ya. Tapi biasanya yang paling kelihatan adalah di wajah kita. Nah, kalau menurut salah satu peneliti itu ada enam yang bisa kita lihat gitu. Nah, jadi nanti mungkin ada senang, ada sedih. Nomor satu itu senang, jadi kayak lebih terbuka, lebih ceria, mukanya lebih apa berbinar-binar kayak gitu. Kalau yang kedua sedih, itu cenderung biasanya ngelihat ke bawah, apa bahunya turun, jalannya pelan-pelan kayak gitu-gitu. Itu biasanya sedih. Kalau tiga itu ketakutan. Kalau ketakutan itu biasanya lebih ke pengen mengecil gitu kan, meringkuk, bergetar gitu-gitu. Itu biasanya relate ke ketakutan. Kalau apa namanya? Jijik, muak, tadi itu kayak pengen menutup diri, apa pengen menghindar, kayak gitu. Itu biasanya emosi jijik. Kalau anger itu kayak pengen datengin, pengen lebih dekat, atau pengen apa ya, ada apa ya, ada asapnya di kepala, kayak gitu kan, penggenggam gitu kan, mengepalkan tangan, kayak gitu. Kalau yang kaget tuh biasanya lebih kayak eh, mulutnya terbuka, habis itu kayak bung jadi sesuatu yang terpisah kayak gitu. Jadi itu basic apa emosi dasar ya kayak gitu. Nah selanjutnya kita akan ada sedikit ya sedikit kuis-kuisan lah ya. Eh, Nah, nah ini kelihatan kayak emosinya. Nah, oke, nah kita coba ya. Yang pertama ini emosinya apa kira-kira dari enam tadi? Tenang. Tenang apa senang? Karena dia senyum. Senyum, senang berarti ya. Oke, benar. Ini senang nih, senang. Kalau yang kedua, Sedih. Cemberut. oke, cemberut, sedih. Oke, benar. Ini cemberut sedih ya. Jadi bedanya kalau yang senyum kan ya apa namanya? Ya tadi apa? Senyum ya, senyum ya matanya lebih melebar gitu kan. Nah, kalau sedih kan ya dia pakai cemberut gitu kan. Oke, selanjutnya. Kalau yang ketiga, Ketakutan. Lewas. ketakutan. Ya, benar. Ini ketakutan nih. Ini ketakutan. Yang ketiga ini ketakutan. Karena ada ini matanya terbelalak. Habis itu apa namanya? Hanya apa lebih ini ya, mulutnya lebih kayak terbuka gitu kan. Apa agak kayak tertarik apa kayak orang tertarik kayak ditarik ke belakang gitu. Yang keempat apa?
Merah. Apa? Merah. Marah. Merah. Julid. Bingung. Oke, ini lebih ke marah ya. Mana? Ini marah. Marah. Nah, berikutnya ini apa? Oke. Kaget, ya benar. Ini kaget, dia matanya terbelalak. Habis itu mulutnya terbuka biasanya kalau kaget. Atau kalau biasanya ada tangannya mungkin ya tutupin tangan biasanya kaget gitu kan. Ada kaget. Oke, selanjutnya yang terakhir apa ini? 6. Cemberut. Bete. PT ya hampir. PT, dekat-dekat PT ini. Tadi yang tadi banyak dipilih tadi ini. Ya, ini tuh lebih jijik ya. Jijik, muak gitu, sebel. Enggak sebel sih lebih marah ya. Gitu. Ini ada beda-beda kan ya. Ini ada beberapa nih. Kalau yang keenam, yang ketujuh ini ya lebih netral gitu. Kayak nggak ada emosinya ya, udah lempeng aja gitu. Gitu. Nah, jadi udah mulai bisa membedakan ya. Kerasa ya bedanya ya. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang apa, Merah. takut gitu kan. Ada yang marah. Yang tahu karena hujan. Kayak gitu. Nah, kita coba lagi nih. Yang pertama ini apa nih? Lemas. Kaget. Apa nih? Kaget apa takut? Takut. Nahan berak. Pada. Oke, yang ini lebih ketakut ya. Tinggal hujan. Terakhir banyak pikiran. Yang kedua apa nih? Yang kedua? Marah. Marah. Ya, ini lebih ke marah ya. Kalau ini Munajim. Kecewa. ya kecewa, ini lebih sedih ya, kesedih ini. Yang ketiga nih. Nah, yang keempat apa nih? Yang manis. Senyum manis ya, betul. Ini lebih senang ya, happy. Kalau yang ke ini, ke Awur. Lagi merah. Nahan berak. ya tadi ya, mungkin ya ngelihat yang tidak baik, jadi kan jijik ya. Ini lebih ke jijik jadinya. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir apa yang keenam? Wah. Yang keenam apa? Gak jangka. Kaget. Nah, ini kaget ya. Nah, mungkin udah bisa mengenali tadi beberapa kan yang lebih mudah memang saat kita mengenali orang yang tersenyum itu kan. Biasanya memang yang paling mudah dikenali kan ya tadi ya. Senang, sedih, sama marah. Itu yang paling mudah dikenali. Yang lainnya itu kan memang agak mirip-mirip dengan yang lain. Kayak gitu. Makanya itu yang perlu perlu dipelajari dan dilihat itu. Oh, bedanya seperti ini, kayak gitu. Oke. Nah, satu lagi nih. Oke, sekarang kalau ini pertanyaannya, mana yang senang? 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Mana yang senang? Satu. Senang 1, siapa yang yang jawab 1? Yang senang itu 1. 1. Oke, tadi yang belakang 1 ya. Yang di Marga Mulia nih, mana yang senang nih? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang senang. Satu. 1. Oke, benar ya. Yang senang itu yang nomor 1. Oke, kalau yang sedih. Pasti sebenarnya. Yang sedih, Pak. Ya, Wah. yang sedih. Jadi nomor berapa? 6. Wah.
Nomor 6 apa nomor 2? 6, 2. Yang jawab nomor 6. Empat, datang, empat. 4. Oke. Yang sedih ini emang lebih ini ya, lebih kalau tadi kan lebih kelihatan, ini lebih nggak kelihatan. Jadi lebih apa ya? Lebih tersembunyi lah ya bahasanya. Dan yang sedih yang mana nih berarti? Yang nomor 2 angkat tangan. Nomor 2. Nomor 2 sedih. Sorry. Yang 5, Pak, 5. Itu. Oke, Ya. ya. Nomor 2 ini lebih ke sedih ya. 2 ini sedih, nggak sedih ini. Oke, selanjutnya kalau yang jijik, mana yang lagi wajah jijik nih? Sepakat ya. Semua sepakat ya kalau yang ini kelihatan. Oke. Habis itu Ya. kalau marah, Nomor 3. marah 3. Oke. Nah, ini yang kaget. Kalau kaget yang mana nih? 5. Nomor 5. 5. Ya. Ya, kaget 5. Kalau 6 apa nih? Shock. Shock juga. Puas, rasio. Shock. Heran. Masih. Itu mirip ya. Jadi ini ya, senang, sedih, takut, gitu kan. Kalau yang ini emang takut sama kagetnya mirip ya. Kira-kira mana yang kaget, mana yang takut? Iya, takut yang nomor 6. Yang takut eta nu ka satuna. Yang kaget, yang takut, yang 6 apa yang 5? Ya. Nah, 5 masalah waktu. Iya, kalau biar nyangka. Oke, biasanya takut tuh yang 6 karena apa ya? O-nya kalau kaget tuh A-nya itu lebih lebar, lebih kuat gitu. Ah, jadi makanya lebih ini kelihatan ya. Ya bedanya emang tipis ya yang ini. Oke, kaget sama takut. Kalau takutnya deket biasanya emang mirip dengan kaget ya, tapi kalau takutnya lebih tahu atau belum bergerak. Oke, itu ya. Ini terkait emosi. Nah, jadi kenapa ya? Kenapa tadi kan perlu belajar emosi ya? Karena kita bisa membedakan dan harapannya emosi yang muncul dari suatu kejadian itu lebih banyak positifnya, kayak gitu. Jadi kan ada kategori ada 2 ya, emosi yang positif dan emosi yang negatif. Gitu. Emosi yang positif biasanya yaitu menambah energi, memotivasi kita, membantu kita untuk berkembang, gitu kan. Jadi pengen melakukan sesuatu, gitu kan biasanya. Nah, sedangkan kalau emosi negatif itu biasanya menguras energi, bikin capek, atau menghambat kita melakukan sesuatu, bikin mager itu biasanya emosi yang negatif. Tapi itu normal, emosi negatif itu normal dan kadang perlu gitu kan untuk membuat kita refleksi biasanya atau membuat kita mikir lagi apa yang terjadi yang kita perlu lihat, perlu kita berikan atensi seperti itu. Dan tentu saja emosi negatif juga bisa dikelola dan ya nggak berarti harus semuanya positif ya karena tadi ya emosi negatif itu juga perlu. Karena dengan adanya emosi negatif kita bisa memberikan atensi terhadap suatu kejadian di diri kita. Ya, kok tiba-tiba sedih ya, berarti aku kecewa, kenapa aku kecewa kayak gitu. Jadi ada refleksinya kenapa emosi negatif itu juga perlu kita pelajari dan ya perlu kita pahami gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan ekspresi ya, ini emosi. Jadi emosi ini yang umum ya, yang umum itu emosi positif gitu kan. Emosi positif ada ya kita kan pelajari di 5 ini ya, ada 5. Nah, gembira atau senang tadi ya. Kalau tadi kan sudah kelihatan di fisiknya, tadi kayak tersenyum, habis itu merasa bahagia, badan terasa ringan, itu biasanya senang atau bahagia. Habis itu ada emosi sayang. Ini kayak peduli,
ngerasa deket dengan orang lain itu biasanya dari rasa sayang atau dari rasa suka gitu. Jadi ada macam-macam gitu kan. Nah, bedanya sayang sama gembira gitu semuanya ya. Kalau sayang berarti kan ada yang pengen dilakukan ke orang tersebut gitu. Biasanya kalau senang itu biasanya lebih sendiri, fokusnya ke diri sendiri. Kalau sayang itu ada relasi dengan orang lain, kayak gitu. Nah, kalau semangat, semangat itu biasanya kayak berapi-api, pengen ada, pengen lari, pengen bergerak, gitu biasanya emosi semangat gitu kan. Ada energinya banyak besar, pengen ya tadi beraktivitas gitu biasanya. Habis itu ada emosi positif yang sabar. Nah, kalau sabar itu biasanya lebih ke tenang, tidak mudah emosi, lebih ke bertahan terhadap sesuatu. Jadi kayak tenang di hadapan sekitarnya yang bergejolak atau rame, tapi kita tetap tenang, tetap sabar gitu. Sabar biasanya ketenang ya, gitu. Habis itu ada bangga. Kalau bangga itu biasanya merasa puas, ada kita dapat nilai bagus atau adik kita yang kita ajar orang yang kita ajarin bisa belajar bisa paham itu biasanya munculnya bangga kayak gitu. Kayak gitu ini mungkin sekilas dulu nanti kita mungkin sambil ngerjain tugasnya sambil eh, kita pahami gitu ya. Oke, ini yang emosi positif ya ini kurang lebih apa seperti ini. Nah selanjutnya yang negatif kalau yang negatif itu biasanya lebih apa ya ada dibagi-bagi kategorisasinya ya ada burung nah tadi kalau emosi positif kan relatif biasanya berdiri sendiri-sendiri ya kalau emosi negatif itu ada temennya lah ya jadi ada namanya emosi negatif yang keluarga kesedihan jadi biasanya munculnya karena kehilangan kegagalan kelelahan biasanya kan relate-nya itu ada emosi sedih tadi kan yang paling umum ya merasa ingin menangis murung itu biasanya masuknya ke sedih gitu. Habis itu ada yang namanya kecewa. Kecewa itu tidak sesuai harapan ya. Jadi kayak harap dapat nilai bagus tapi nilainya jelek itu biasanya kecewa. Kayak gitu. Habis itu ada lelah. Lelah itu lebih ke ya kewalahan ya. Kayak terjadi terus menerus. Sedih terus menerus itu biasanya jatuhnya lelah. Kayak gitu. Jadi ada apa ya? Ada gradasinya. Ada teman-temannya ya. Sedih, kecewa, lelah itu masih satu kategorisasi yaitu emosi terkait kesedihan kayak gitu. Yang lainnya nanti ada banyak lagi terkait apa ya? Depresi, depresi juga masuknya dari kesedihan yang berlebihan kayak gitu-gitu. Oke, jadi ini terkait emosi kesedihan. Berikutnya ada emosi kemarahan. Tadi ya, dari emosi dasar tadi ada kesal, marah, benci, itu masuknya ke biasanya dari ada konflik ini juga biasanya membuat kita ingin melakukan sesuatu gitu kan karena ingin menyelesaikan konflik atau ada pergolakan batin ada tadi terkait kecewa tadi juga tapi kecewanya beda dari dua sisi ya ada kecewa sedih ada kecewa marah gitu kan dari satu kejadian kayak gitu berikutnya ada emosi negatif terkait ketakutan nah katakanlah itu dibagi kurang lebih ada tiga yang terkait ketidakpastian takut dihakimi gitu kan. Nah, kalau cemas atau gelisah itu biasanya agak jauh nih, gitu ya. Cemas bisa ngikutin pelajaran atau enggak, itu kan biasanya kecemasan ya. Tapi kalau disuruh presentasi di depan itu biasanya gugup. Karena begitu hal itu selesai, udah nggak gugup lagi, gugupnya hilang. Tapi kalau cemas tuh walaupun kejadiannya udah kelewat tuh bisa jadi ngerasa cemas tetap kayak gitu. Selanjutnya ini ada malu. Malu itu kayak canggung, tidak nyaman dilihat orang kayak gitu. Emosinya muncul karena itu. Nah, selanjutnya ini terkait harga diri ya, emosi negatifnya. Jadi biasanya terkait penerimaan diri atau dibandingkan dengan orang lain. Jadi ada rendah diri ya berarti merasa dirinya kurang, tidak lebih baik daripada orang lain, seperti itu. Habis itu ada iri hati, jadi biasanya kayak pengen apa yang orang lain punya, itu iri. Nah, kalau dengki itu lebih parah lagi, jadi pengen yang punya kebahagiaan itu hilang. Kalau iri itu cuma pengen juga, kalau dengki itu juga pengen ngambil atau bahkan menghilangkan itu dengki ya. Jadi iri dengki ya. Kayak gitu. Itu emosi emosi juga. Habis itu ada bosan. Bosan itu juga emosi ya.
Jadi kayak tidak merasa tidak tertarik atau monoton. Nah, itu biasanya bosan atau lebih kayak nggak tertarik apa-apa. Waktu terasa lama itu biasanya mulai bosan kayak gitu. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Mungkin bisa tolong di-unmute. Eh, unmute. Oh, nggak bisa. Oke. Nah, mungkin sambil menunggu di-unmute. Tadi kan ada ini ya, ada emosi positif ya. Emosi positif cenderung eh, lebih bisa, lebih sedikit, lebih bisa dikelompokin gitu karena kelihatan ininya, bagiannya gitu kan. Nah, sedangkan kalau negatif kan memang lebih banyak ya, kita cenderung apa ya, lebih banyak melihat yang negatifnya mungkin ya. Jadinya dari penelitian atau pembagian-pembagiannya itu emosi negatif lebih banyak gitu. Kayak gitu. Nah, ini karena belum bisa ke unmute, saya belum bisa mendengar suara kalian. Dipanggil nama aja Pak Sanmil, itu ada di Enggak, ini kolom chat. Ah, belum ke unmute. Jadi enggak. Nah, udah. Punya. Kehadiran warga mulia, hayo, oke. Saya ada emosi-emosi ya. yang mulia. Nah, tadi oke, mungkin sedikit ini ya kuis ya, di quizing ya. Dengan pesan Jadi kalau kecewa, kecewa itu masuk apa? Panggil Manarul, Manarul. Kecewa negatif, Pak. Negatif, negatifnya lebih ke apa? Yang sedih atau marah? Sedih. Sedih. Oke, kalau kecewa ya karena nggak sesuai harapan gitu kan. Oke. Tepuk tangan dong. Coba orang. Nah, kalau udah tepuk tangan tuh biasanya masuk emosi apa itu? Ke air rahma, coba. Iya, Pak. Jadi emosi apa kalau sudah berhasil terus tepuk tangan, ditepuk tanganin biasanya apa emosi yang muncul? Senang. Enggak senang. Nah, lebih senang, mungkin lebih senang atau apa yang lainnya? Yang lebih detail lagi. Iya. Iya. Indonesia. Iya. Ya, berarti lebih ke senang, berarti lebih ke bangga ya. Iya, bangga, Pak. Oke, mungkin satu lagi kalau coba Vina. Saat dipanggil, emosi apa yang biasanya muncul? Kalau dipanggil suruh jawab. Tuh, dijawab. Cemas. Cemas, gugup, Kaget. kaget. Nah, jadi macam-macam ya, walaupun apa kejadiannya satu hal sama, tiap orang bisa, oh ada yang takut, ada yang namanya dipanggil kaget, ada yang panggil semangat, ya, jadi ada beda-beda ya. Makanya bisa bisa dipelajari lah kayak emosi itu. Oke, jadi udah mulai ini ya, kebayang ya bedanya apa. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Silahkan ditulis. Jadi nanti akan saya bacakan nomor 1 sampai tadi emosi-emosi tadi. Terus kira-kira dari situ seberapa sering emosi tersebut kamu alami?
Kayak gitu. Ya jadi tidak pernah merasakan emosi itu jarang atau sering atau sangat sering. Jadi ada emosi-emosi. Jadi yang nanti perlu ditulis itu jenis emosinya atau nama emosinya ya. Iya. Oke, oke silakan mulai ditulis ya. Nah, jadi ini yang perlu ditulis ini aja ya kayak nomor 1 gembira atau senang. Gembira. Nah, itu tulis tidak pernah, jarang, sering, sangat sering. Itu ditulis, jadi tulis di buku kalian nomor 1 gembira atau senang. Terus ditulis tidak pernah, jarang, atau sering. Itu yang tulis yang kalian pilih aja. Jadi nggak perlu tulis tempatnya. Lagi kecil Pak, itu kelihatan kecil Bang. Bisa. Oke, oke. Nah, ada Pak. Oke. Gembira atau senang, sering atau sedih, bahagia atau ceria. Oke, jadi saya bacakan ya. Jadi ini kalian lihat kayak seminggu terakhir itu kira-kira emosi ini yang dipilih nomor 1 itu seberapa sering kalian merasakan emosi tersebut? Apakah tidak pernah dalam seminggu terakhir, jarang, sering atau sangat sering gitu. Jadi nulisnya kurang lebih nanti begini ya. Jadi kayak 1 gembira, semuanya jawabannya adalah tidak pernah. 2 cemas gitu ya. Jadi tulisannya seperti itu aja. Oke, baik kita mulai dari nomor 1 ya. 1 gembira. Gembira itu sering tersenyum, bahagia, ceria. Kalian sering, tidak pernah, sangat sering. Silahkan tulis. Oke. Ya. Yang kedua, cemas. Cemas tuh jantung berdetak cepat, khawatir. Bedanya ada kalau khawatir tuh ini ya, biasanya panjang, kayak semuanya terkait sesuatu, terkait nilai atau terkait diterima teman-teman itu biasanya cemas, khawatir terhadap sesuatu. Oke, khawatir, cemas. Emosi kedua cemas. Oke, nggak usah contek-contekan, ini fokus ke diri masing-masing ya. Enggak, Pak. Selanjutnya nomor 3 sedih. Merasa sedih, menangis, murung. Berapa sering seminggu terakhir ya? Ini yang diingat seminggu terakhir saja. Oke, selanjutnya nomor 4. Kesal atau marah. Seberapa sering merasa marah? Ya pernah, jarang, seminggu terakhir ya. Kayak mudah tersinggung, ya, perasaan buruk, kesel, marah. Oke, ya. Tulis. Selanjutnya ya, nomor 5. Kecewa. Kecewa. Seberapa sering dikecewakan nih? Merasa kecewa dalam seminggu terakhir. Kini siapa? Kecewa ya. Oke. Bola tuh. Pak, atas lagi, Pak. Belum saya. Masih. Oke, pelan-pelan ya. Oke. Yang mudah mungkin bisa melanjutkan sendiri ke bawah. Yang belum dari yang atas. Dari 1, Pak. Apa? Dari 1. Waduh. Oke. Iya, serang.
Sering sangat Kak Sanmil dibacain aja nomor 1 apa gitu nanti mereka biar ada waktunya. Kalau nggak gitu ini Oke, baik. random. Ya udah kalau gitu sambil ditulis dulu ya, ditulis kata-katanya dulu ya. Nomor 1, gembira atau senang. Yang kedua, cemas. Yang ketiga, sedih. Yang keempat, marah. Yang kelima, kecewa. Yang keenam, suka atau sayang. Suka atau sayang. Yang ketujuh, rendah diri. Yang kedelapan, bersemangat. Semangat. Yang kesembilan, malu. Malu. Yang kesepuluh, benci. 11, bosan. Yang 12, sabar. Sabar. Oke. Ke-13, ini rindu. rindu. Kangen, ya kangen. Bapak 9-nya apa? 9, malu. Sebenarnya Malu. 11, bosan. 12, sabar. 13, rindu. Oke, sampai selesai dulu ya. Nanti kayak yang belum, bilang aja. Kenapa? 14, lelah. 15, kesal. Kesal juga. Jengkel. Yang atas harusnya marah aja. Udah. Oke, 15 kesal, 16 iri. 17 bangga. 18 gugup. Oke, ada yang belum? Tadi nomor berapa? Pak. 10, Kak. 10. 10 benci. Thank you, no. 16. 16 iri. Ada berapa 11? 16 iri. Tadi nomor 4 ya. Nomor 4 marah. Nomor 15 kesal. 17 bangga. 20 non, Pak. 18 saja. 11 bosan. 11 sabar. Suka dan sayang. 11 tak bosan. 11 bosan, betul. Nah, kalau sudah semua diisi, silahkan diisi. Mana yang sering, jarang, tidak pernah, akan sering. 19 nah. Kalau nggak salah kita 18. Nggak sampai 18 ya, nggak sampai 19. 12. 12 sabar. 11 mah. Itu benci. Allah. Pak, belum Pak. Allah. Iya, udah. Oh, nomor 4. Nomor 9. Orang beli kesel. Oh. 15 Pak, 15 kesal. Kesal tuh ya kayak mirip kayak bete, itu kesal.
Nomor 6. Sayang. 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 Oke. Semoga sudah semua ya. Yang tulis kata-katanya, emosinya. Nah, kalau masih bingung bedanya, tanyain aja ya. Bedanya kesal sama marah apa? Kalau marah itu udah sampai ubun-ubun ya, kayak ada yang meledak. Oke. Oke. Ya. Soal selanjutnya adalah dari emosi tadi, dari 15 emosi tadi, mana emosi yang paling sering? Dari yang paling sering, jadi 3 emosi teratas yang paling sering kamu alami. Jadi apa yang paling sering? Yang pertama, yang paling sering kedua, paling sering ketiga. Jadi 3 aja. Jadi 3 emosi yang paling sering kamu alami. 3 emosi. Nah, 3 emosi. Pilih dari 18 tadi, pilih mana yang paling sering. Cemas, lelah, gembira, cemas, lelah. Sedih, senang, marah. Ini 3. Lelah sering banget. Ya. Lelah sering. Oke. Itu tugasnya. Silahkan nanti direfleksikan mana yang sering minggu terakhir. Dan dari 18 itu mana 3 emosi yang paling sering kalian alami? Materinya sampai situ. Jadi kita udah mempelajari emosi, macam-macam emosi. Ada emosi dasar, ada senang, sedih, marah, jijik, takut, kaget. Ya, itu kan yang dari ekspresi. Ya. Itu dari emosi, macam emosi, ada emosi yang sedih, ada emosi kemarahan, ada emosi perbandingan, ada macam-macam emosinya ya. Dari yang kita tahunya tadi awalnya cuma 3, jadi tahu kita 18. Jadi sambil kalian mengisi, kalian bisa tanyakan di minggu depan kira-kira apa bedanya kalau kalian masih bingung. Oke, mungkin itu dari saya. Kemudian ada tambahan, kalau nggak mungkin ke persiapan ke materi selanjutnya ya. Oke, baik. Itu dari pelajaran bimbingan dan konseling. Nanti silakan direfleksikan dan dipelajari emosi-emosi tersebut. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanil. Tadi sudah dibuat sudah direkap belum Pak yang hasil emosinya? Belum ya? Apanya? Belum. Rekap belum anak-anak hasil emosinya? Belum. Udah? Belum ya? Ya. Berarti buat minggu depan aja ya? Ya. Jadi anak-anak nanti Ibu absen satu-satu, masing-masing menyebutkan 3 emosi apa yang paling dominan. Iya. Iya, anak-anak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Semangat belajar, sehat-sehat semuanya. Mohon maaf
maafin jika ada salah-salah kata. Kami pamit dulu ya. Sampai ketemu di depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Dian. Anak-anak kita akan istirahat jam 9.30 sampai 9.45 ya. Pak Adam sudah melakukan di 9.45 ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, barakah. Mana Anda? Oh iya. Terima kasih.